Hello, good morning ma'am. My name is Rahida Rahayu. My name is 332000052. In this occasion, I would like to deliver my final test of interpreting. So, what are you waiting for? Let's get started. Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Edmond Renan menerbitkan esai berjudul Apa itu Bangsa. Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan seseorang di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai baik dan layak untuk terus-menerus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa itu pasti memerlukan proses melupakan. Ini karena upaya orang luar negeri untuk memperoleh persatuan nasional, baik atas nama nasionalisme, kewarganegaraan, atau etnis, melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para sarjana telah datang dengan memberikan definisi yang lebih formal dari sebuah bangsa, yaitu komunitas orang yang dibentuk atas dasar kombinasi ciri-ciri bersama seperti sejarah bahasa, etnis budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif, sekelompok orang yang dipahami sebagaimana didefinisikan oleh bahasa sejarah, etnis budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, suatu bangsa umumnya lebih terang-terangan berpolitik daripada kelompok etnis. Pada kenyataannya, banyak sarjana menganggap sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas pembayang. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik pembayang yang secara budaya dibayangkan terbatas dan berdaulat. Seperti yang bisa kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Yang pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu sebagian besar sesama anggota mereka, namun di benak masing-masing meninggalkan bentuk persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, namun kadang-kadang elastis di luar batas bangsa lain. Ketiga, bangsa dibayangkan berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir pada zaman ketika pencerahan dan revolusi penghancuran legitimasi kerajaan hierarkis dinasti yang ditahbiskan oleh Tuhan. Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi di dalam masing-masing negara. Bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang dalam. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagaimana dari kalimat mana yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu adalah pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dengan jelas. Berhati-hatilah dengan sintaksis atau semantik yang membingungkan dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksud untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sintaks pada video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi seringkali kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO atau subjek, kata kerja atau verb, dan objek. Seperti dalam contoh kalimat, anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Kita memiliki subjek yaitu anak laki-laki, lalu kita memiliki verb atau kata kerja yaitu melihat, lalu kita memiliki objeknya yaitu keluar jendela.
Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis ini, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda untuk memahami struktur kalimat. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya. Ada kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut yang merupakan frasa benda, frasa verba, dan frasa preposisional. Fakta menyenangkan, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah matras. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaks. Diagram ini diambil dari kalimat anjing itu mencintai gadis itu dan memecahkannya menjadi artikel atau determiner, kata benda atau noun, kata kerja atau verb, dan frasa kata benda atau noun phrase, dan frasa kata kerja atau verb phrase. Seperti contoh sebelumnya, dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah mencintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks tidak mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaksis adalah setiap kali urutan kata benda yang digunakan untuk sebuah kalimat itu dapat diterjemahkan dengan memetakan seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda untuk menyusun kata dalam urutan SVO, sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap. Yang pertama, yaitu sintaks. Sintaks adalah struktur kalimat. Yang kedua, yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. Yang ketiga, yaitu semantik. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. Yang keempat, yaitu pohon sintaks. Pohon sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, lihat bagian lain dari saluran kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di lain waktu. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya, mereka menemukan di sini, yaitu pada kelelawar di Gua Sito. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang tercangkup dalam paku protein kecil dan terlihat seperti mahkota atau corona. Dalam bahasa Latin, ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS. Selanjutnya adalah MERS-CoV menyebabkan MERS. Dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan flu, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19 atau COVID-19 memiliki keistimewaan. Keduanya yaitu mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruang tertutup saat banyak orang-orang berdekatan. Udara dingin membuat selubung halusnya tidak mengaring. Kemungkinan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya.
Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada. Namun, karena belum ada orang yang imunnya kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, paku protein menancap dan menyatu dengan sel inang. Kemungkinan virus membajak mesin sel inang untuk mereplikasikan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, lebih sedikit ringan gennya. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koneksi seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Namun, sebagian menjadi virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk menindaklanjuti resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahunnya. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak pernah tahu berapa lama tubuh kita akan tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan flu, dan mesti para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS. Epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkannya. That's all for me. Thanks for watching my video. The best moment here is meeting you. The saddest moment here is leaving you. I am Ara. I have to say, see ya.